Revolusi Rusia adalah serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 yang bertujuan menjatuhkan rezim Tsar atau biasanya yang kita sebut raja atau kaisar. Tokoh utama dalam revolusi ini adalah Vladimir Lenin dengan didukung kaum buruh maupun petani yang mendukung cita-cita revolusi. Latar belakang revolusi ini cukup kompleks. Yang pertama itu adalah tragedi Minggu Berdarah atau Revolusi 1905. Tragedi ini dianggap pemicu revolusi Februari 1917. Tragedi ini diawali aksi para buruh melakukan long march ke Istana Tsar di St. Petersburg. Para buruh meminta keadilan dan perlindungan Tsar atas perlakuan semena-mena yang mereka alami di tempat kerja. Setiba di sana, mereka ditembaki oleh aparat yang menyebabkan 1.000 orang tewas. Tragedi ini mendorong terbentuknya Dewan Buruh yang disebut Soviet dengan diketuai L.D. Trotsky bertujuan melindungi kepentingan kaum buruh. Keterbelakangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Tsar gagal menerapkan sistem ekonomi modern seperti sistem pertanian yang dilaksanakan masih menggunakan peralatan pada zaman abad pertengahan. Kurangnya transportasi yang memadai sehingga menghambat pendistribusian bahan pangan. Yang ketiga ada berkembangnya aliran sosialisme dan komunisme. Kekacauan ekonomi dan politik yang sedang terjadi di Rusia disebabkan oleh kapitalisme. Jalan untuk mengubah keadaan adalah menghancurkan kapitalisme dan kemudian menerapkan prinsip sosialisme dan komunisme dalam menjalankan negara. Yang keempat adalah adanya kekacauan ekonomi pasca pada Perang Dunia I. Meski Perang Dunia I telah berakhir, tidak satu negara pun yang benar-benar menenangkan perang termasuk Rusia. Perang mengakibatkan rakyat Rusia menderita kelaparan, lahan pertanian terbengkalai, kelangkaan bahan bakar di mana-mana, demonstrasi buruh hampir terjadi di semua pabrik dan meningkatnya angka pengangguran. Yang kelima, adanya kekalahan Rusia dari Jepang dalam perang 1904 sampai dengan 1905. Perang ini dipicu oleh faktor semenanjung Liaodong milik Tiongkok. Jepang juga ingin menguasai semenanjung ini. Jepang menemukan momentum yang tepat saat terjadi ketidakstabilan politik di Korea. Kemudian terjadilah perang antara Jepang dan Tiongkok. Tiongkok pun kalah dan akhirnya Tiongkok dipaksa menandatangani perjanjian Shimonoseki pada 1895. Salah satu butir perjanjian yang memicu perang dengan Rusia adalah penyerahan semenanjung Liaodong kepada Jepang. Ketika Rusia menduduki kembali semenanjung tersebut, maka terjadilah perang antara Rusia dan Jepang. Dalam perang tersebut, Rusia mengalami kekalahan. Kekalahan ini menjatuhkan kepercayaan diri, reputasi, dan martabat bangsa Rusia. Yang keenam, karena adanya feodalisme. Kehidupan petani, buruh, dan rakyat biasa umumnya diwarnai dengan ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena para bangsawan dan tuan tanah menikmati hak-hak istimewa, dan hak-hak itu dilindungi oleh dan dilanggengkan oleh Tsar sendiri. Yang ketujuh, adanya sifat konservatif dan otoriter Nicholas II. Tsar termasuk penganut pandangan bahwa kekuasaan raja berasal dari Tuhan. Hal ini membutakan Nicholas II terhadap kenyataan real yang dihadapi masyarakat, juga terhadap tuntutan perubahan. Tsar Nicholas II juga menolak tuntutan Komite Industri Perang Sentral dengan anggota 10 para buruh untuk sebuah pemerintah konstitusional pada Juli 1915. Penolakan terhadap tuntutan ini menimbulkan kekecewaan para anggota komite. Dan karena munculnya tokoh-tokoh terpelajar. Sejak abad pencerahan, kaum intelektual Rusia telah mempromosikan ide-ide pencerahan seperti martabat individu, demokrasi, konstitusi, dan hak atas keterwakilan. Jalannya revolusi Rusia ada dua, yaitu revolusi Februari 1917 terjadi di kota Petrograd. Peristiwa ini diawali dengan aksi demonstrasi rakyat menuntut pembagian bahan makanan, namun tentara Rusia yang mengawal demonstrasi diperintahkan untuk menembaki para demonstran.
Akan tetapi mereka membangkang perintah dan menembaki para perwiranya sendiri. Dalam revolusi Februari 1917, Tsar berhasil dipaksa turun tahta oleh kaum revolusioner. Kelompok revolusioner yang terdiri atas para kadet berhasil membentuk pemerintah sementara Rusia. Sayangnya, kelompok kadet tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif, sehingga pemerintahan kadet digulingkan oleh kaum Menshevik di bawah pimpinan Kerensky. Program pemerintah Menshevik antara lain menegakkan kembali martabat Rusia, pembaharuan sistem pemerintahan Rusia, pembentukan pemerintah Republik Rusia, dan pernyataan perang terhadap Jerman. Selanjutnya, kaum Bolshevik mengambil alih tampuk kepemimpinan Rusia dan berjanji kepada rakyat untuk segera menciptakan perdamaian, memberikan bahan makanan, dan pembagian tanah. Yang kedua, adanya Revolusi Oktober 1917. Revolusi ini dikenal sebagai puncak dari revolusi Rusia. Revolusi ini digerakkan oleh kaum komunis dan berhasil menggulingkan pemerintahan sementara. Pemerintahan kemudian diganti dengan yang berhaluan komunis di bawah pimpinan Partai Bolshevik, partai yang dipimpin oleh Lenin. Partai ini merupakan sempalan dari partai beraliran sosialis, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. Kemenangan Partai Bolshevik dalam revolusi ini menandai dimulainya era komunisme di Rusia.